mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudusmu penuhi wahyu,
sembah, sebab tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan, yang mencurahkan damai sejahtera-Mu penuh bagi kehidupan kami. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan, sungguh kami perlu kuasa hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu kuasa hadirat-Mu menyertai kami. Hadir di tempat ini menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Kami rindu Kau berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami rindu pagi ini Tuhan menjadi pagi yang sangat indah bagi kehidupan kami, ketika kami boleh sujud menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan, dan hadirat-Mu turun di tempat ini. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Bagi yang sujud berharap penuh kepada Tuhan, menaruh iman dan pengharapannya kepada Tuhan, Kau sanggup menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Yang di luar pemikiran kami Kau sanggup kerjakan bagi orang-orang yang percaya dan berharap penuh, menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran, kelemahan, cacat celah kami Tuhan, sebelum kami lebih jauh lagi masuk dalam hadirat-Mu, sehingga Tuhan dosa dan pelanggaran kami tidak menjadi penghalang bagi kami Tuhan merasakan hadirat-Mu yang tidak boleh dibayar dengan harta dunia Tuhan, yang tidak boleh dibayar dengan kemegahan dunia ini Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan di bait-Mu Tuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan di bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal Tuhan hingga akhirnya nanti, dalam lindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini disucikan dan dikuduskan Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan membawa umat-Mu masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan berkat-berkat yang terbaik Tuhan dari hadirat-Mu Tuhan. Kami sebagai worship leader, singer, pemain musik, kolektan, bahkan semua yang terlibat Tuhan dalam pelayanan ini diberkati dengan hikmat dan kemurahan dari tempat maha tinggi. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan rahasia kebenaran firman Tuhan ditutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami, jadi kekuatan bagi kami menghadapi hari-hari yang sukar ini. Dengan firman Allah dan Roh Kudus kami boleh menang Tuhan. Dengan firman Allah dan Roh Kudus mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ini dan lokasi ini menjadi lokasi yang indah dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan pagi hari ini kami mengucapkan Shalom, salam damai sejahtera. Selamat bersekutu dalam hadirat Tuhan. Sebuah kemurahan bagi kehidupan kita jika sampai pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan. Amin.
tidak boleh dibayar dengan harta dunia, saudara. Tapi kalau kita boleh dengan sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan, meninggikan Tuhan, sehingga kita boleh merasakan api kemuliaan Tuhan. Amin. Api kemuliaan Tuhan yang tercurah bagi kehidupan kita, sehingga kita boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita datang dengan pujian di hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian api kemuliaannya. Mari dengan bersorak-sorai. Kesempatan yang indah, amin. Kita sudah berada di tempat yang tepat, amin. Bahwasanya kita berada di bait Allahnya Tuhan. Bahwasanya kita tahu bahwasanya Allah adalah gunung batu kita, amin. Mari kita terus memuji Tuhan bahwasanya Dia adalah gunung batu dan kota selamat kita. Haleluya.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehingga boleh menjadi berkat bagi kita, kami persilakan untuk maju ke depan. Atau mempersembahkan pujian kaum muda sekolah minggu. Mas Budi mungkin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita naikkan pujian itu tadi begitu indah, amin. Bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Allah segala Allah, Raja di atas segala raja. Di dalam kita beraktivitas, di dalam kita menapaki hari hidup ini, kita percaya bahwasanya kita disertai oleh Tuhan. Saudaraku, jikalau kita umat yang percaya hadir di dunia dengan prinsip yang sedemikian, dunia akan gemetar. Amin. Dunia akan gemetar menjadi imam-imam yang disertai Tuhan di dalam prinsip bertindak mengandalkan Tuhan seperti pujian itu. Saudara, Tuhan akan sanggup mengangkat saudara apapun kondisinya. Sebab Tuhan katakan, jikalau Tuhan dari kandang domba menjadi yang sangat mulia, terlebih kita, untuk kita penebusan itu dikerjakan. Bagi saya dan saudara, bagi yang percaya, tidak ada satupun perkara yang mustahil, amin. Satu hal yang tidak bisa kita dapatkan, mungkin kemegahan dunia ini, tapi hadirat Tuhan harus menjadi bagian kita, amin. Amin. Itu yang harus menjadi bagian kita, sehingga kita boleh dikatakan menjadi generasi menang dan akan menjadi pemenang, tidak gemetar. Ya, bahwasanya kalau kita lihat kondisi sekarang, yang kecil, ya, yang setengah kecil, yang menengah, bahkan pimpinan atasan gemetar menghadapi kondisi zaman. Amin. Gemetar semuanya, tidak ada kepastian, tapi hanya di dalam Yesus dan firman-Nya ada kepastian. Amin. Mari kita sambut hadirat Tuhan. Mungkin kita menghadapi lemah, tantangan dalam kehidupan kita, tapi satu hal, ketika kita sebut Dia, Tuhan, persoalan yang aku hadapi tidak mampu aku kerjakan. Hari-hari hidupku tidak menentu jikalau aku berjalan sendiri, tapi ini hidupku Tuhan. Mari kita katakan di hadirat Tuhan, bahwasanya aku punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa di atas segala raja. Tuhan sangat menyertai kita. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan percaya, bahwasanya aku punya Allah yang besar yang menyertai aku. Tuhan akan menyertai kehidupan kita.
Oleh karena pengorbananmu membuat kami berharga. Kau yang berjanji setia, dengan iman kami percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Sewaktu-waktunya kami serahkan kepada Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pengurapan Roh-Mu terus membawa hidup kami melangkah dalam kepastian. Kuat kuasa pengurapan Roh-Mu membawa hidup kami melangkah dalam kemenangan. Kuasa darah pengorbanan Tuhan sudah membebaskan setiap pribadi umat-Mu dari segala belenggu dosa, dari segala ancaman maut, dibawa di dalam kemuliaan. Aman dalam tangan kuasa Tuhan, tenang dalam kedekatan-Mu di dalam hadirat-Nya. Percaya kuasa-Nya yang tidak terbatas itu terus membawa hidupmu, mengatasi badai topan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hanya Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup membawa hidup kami dalam suatu kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuat kuasa pengurapan Roh-Mu menguasai kami. Kuasa darah pengorbanan Tuhan selalu mentahirkan kami dari segala dosa, dari segala cacat celah, sekecil apapun itu. Biarlah hidup kami kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman yang terus membawa hidup kami ke dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih oleh karena kuasa pengurapan Roh-Mu, Hamba berbicara
sesuai dengan ketetapan dan kehendak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dalam kasih dari kita Yesus Kristus, atas kasih-Nya, atas kemurahan-Nya, pagi ini kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Di sisi lain, banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa datang memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di sisi lain, banyak saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, bencana demi bencana terjadi di sana sini. Peperangan belum selesai di belahan negara lain, sementara tanah longsor dan bandang yang ada di negeri kita sendiri, bahkan bencana karena kebakaran juga terjadi di sana sini. Coba minta tolong yang ini diobati dulu. Nanti kalau sudah setelah firman diberikan lagi minta tolong. Aminnya gede di sini. Terima kasih. Saudara kita bersaksi sesaat dia belanja alat-alat sound system di mana itu, kawasan Glodok. Siang itu dia belanja lengkap. Sampai di toko bilang, besok saya antar bang. Kamu tahu di mana abang Ina? Oh, jangan, sekarang aja nggak apa-apa. Biasa. Kalau besok gimana ini? Saya masih repot nggak begitu kan? Ini cuma kawasan apa ini, pertokoan, elektronik dan lain sebagainya. Akhirnya setelah apa itu pembicaraan, akhirnya pemilik toko itu memenuhi permintaan saudara kita. Ya udah, nanti sore lah saya antar. Jadi bayar lunas. Andai kata tidak diantar saat itu juga, apa ya terjadi nanti malamnya kebakaran. Kita tidak tahu bencana demi bencana terjadi begitu mendadak. Maka kita tidak punya kapasitas untuk mempersalahkan orang, mempersalahkan suatu negara, sekalipun memang itu salah. Kita doakan supaya ada perlindungan, ada pengampunan, ada kesadaran di balik peristiwa demi peristiwa itu. Jangan kiranya kita punya anggapan bahwa karena saya bergumul, saya berdoa sehingga terjadi bencana. Tidak bisa begitu juga. Sebab itu menyikapi kondisi yang sedang terjadi, geopolitik yang semakin serius. Indonesia masuk anggota BRICS. Ini juga akan menimbulkan satu persoalan baru dari negara-negara adikuasa. Tetapi kita sebagai warga negara, saya tekankan kembali, apa andil kita sebagai anak bangsa? Apa yang kita bisa buat di negeri ini? Kita makan, kita menikmati hidup, kita menikmati perlindungan, kedamaian di tengah-tengah bangsa ini. Jangan sampai kita tidak peduli, sebagaimana firman Tuhan katakan, kita ini terang, kita ini garam dunia, kita ini terang dunia.
Apa yang bisa kita kerjakan demi menciptakan lingkungan yang kondusif, demi menciptakan negara yang damai, yang rukun, yang menyatu, sehingga terjadi harmoni kehidupan yang dahsyat. Indonesia ini akhirnya menjadi barometer, menjadi contoh, menjadi pusat studi banding bagaimana membangun sinergi, bagaimana membangun kesatuan, bagaimana membangun keutuhan sebuah bangsa. Sebab kita tahu banyak negara, banyak bangsa, banyak kerajaan yang satu visi, satu iman, satu agama, bahkan satu suku. Negara itu tidak pernah rukun. Negara itu perang terus dengan perang saudara. Tidak diserang oleh negara lain, negara tetangga, tetapi di dalam negara itu sendiri terjadi peperangan terus sampai sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Indonesia ini betul-betul cukup majemuk dengan persoalan yang cukup kompleks juga. Suku-sukunya sangat banyak. Tentunya ketika ada suku-suku itu, maka ada bahasa-bahasa yang sangat banyak mengikuti keberadaan jumlah suku yang ada. Etnisnya juga banyak. Agama, kepercayaan juga banyak banget. Pulau-nya juga ribuan. Tetapi kita tahu sampai saat ini masih dalam situasi yang kondusif. Ketika ada kerikil-kerikil, percikan-percikan, gesekan-gesekan yang menimbulkan sedikit pertikaian, kesalahpahaman antar suku, mungkin antar kepercayaan, itu gesekan-gesekan kecil wajar demi terciptanya sebuah kesatuan. Itu memang benjolan-benjolan yang baru diratakan supaya sinkron kan gitu kan. Jadi ketika kita berbicara anak bangsa, maka kita bagian dari anak bangsa ini. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita buat? Kita ada di negeri ini. Kita membangun keluarga di negeri ini. Kita membangun pekerjaan, bisnis, karir di negeri ini. Kita lahir di negeri ini. Kita ditetapkan Tuhan ada di negeri ini. Sekarang apa yang kita kerjakan? Jadilah terang, jadilah garam. Ini hukum dasar sebagai pengikut Kristus. Jangan malah nambah-nambahi dunia semakin gelap karena kelakuanmu, karena ucap katamu, karena tindakanmu. Jangan nambah-nambahi rasa kehidupan ini semakin hambar, semakin tidak karuan, bahkan tidak berasa. Fungsi garam itu sudah betul-betul tidak bisa dirasakan. Oleh sebab itu, ini pentingnya kita harus bertumbuh dalam hikmat dan makrifat. Berpuluh-puluh tahun belajar hikmat makrifat. Tetapi kita harus ngerti, orang yang belajar hikmat makrifat itu dari hari ke hari semakin dewasa. Kedewasaan hikmat makrifat itu seperti apa? Jadi kontrolnya firman saja, bukan analisis manusia, bukan tafsirnya manusia. Firman itu nanti akan menjawab sendiri.
Orang yang berhikmat marifat itu seperti apa dalam hidupnya, tutur katanya, penguasaan dirinya seperti apa. Nanti akan kelihatan di sana. Ukurannya adalah firman itu sendiri. Orang bicara apa saja tentang hikmat marifat, tetapi hanya casingnya. Ada filosofi-filosofi Jawa yang perlu kita lihat juga, kita kulik, kita lihat, oh filosofi Jawa itu juga bagus. Untuk membangun satu peradaban, memperlengkapi kita sebagai orang-orang percaya. Hukum kasih yang ditetapkan Tuhan itu sempurna. Kalau seseorang sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatannya, ini personal, bukan kelompok. Kalau kita berbicara hikmat marifat dalam konteks kelompok, maka tidak bisa berfaedah. Sebab kekuatan hikmat marifat itu akan ditanam di dalam pikiran dan perasaan pribadi lepas pribadi. Dari situ nanti kita akan tahu posisi kita di mana, apa yang kita bisa buat. Sebab hikmat makrifat itu nanti akan menjadikan saudara masing-masing punya warna, sehingga orang yang bermakrifat itu tidak bisa mengatakan, oh kamu tidak berguna. Orang yang bermakrifat itu tidak sebentar-sebentar nanti ngancam. Mengutuk, apalagi mengutuk. Itu urusannya Tuhan, itu wilayahnya Tuhan. Soal hukum menghukum itu masih wilayahnya Tuhan. Oke lah, seorang hamba Tuhan punya otoritas untuk katakanlah punishing. Ada panatas, ada pamungkas, mengkondisi. Kalau seseorang dipercaya hikmat marifat, ilmu kerajaan surga itu jatuh pada pribadi seseorang yang tidak murni hatinya, terselip sedikit titik egonya di situ, titik kesombongan sekalipun sedikit banget, nggak bisa. Orang ngomong makrifat, orang ngomong hikmat, nanti dalam pertandingan pasti kalah. Dalam kompetisi kehidupan pasti kalah. Nah, oleh sebab itu berbicara hikmat makrifat itu kudu sabar. Betul-betul kudu sabar. Nggak iso kita banyak menguasai teori, tetapi kita lupa menjadi pelaksana dari teori itu. Di bumi ini belum ada manusia yang sempurna. Yang sempurna adalah Logos. Saya banyak belajar, saya punya banyak guru. Tetapi ketika saya fokus kepada Logos, dialah guru sejati itu. Oleh sebab itu ketika kita harus belajar bagaimana kita bertumbuh dalam hikmat dan makrifat supaya kita menjadi dewasa sebagai organ-organ tubuh Kristus itu. Kalau Tuhan Yesus memberikan gambaran, ada 5 anak darah yang bodoh, 5 anak darah yang bijaksana. Ada standar. Tuhan Yesus menggambarkan ada hamba-hamba yang dipercaya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ada gambaran kesetiaan di sana. Darah yang bijaksana itu merintis karir spiritualnya dengan kesetiaan, menyembah
mengubarkan malaikat badai api, melipat gandakan urapan itu dengan sembah. Fokus, nggak tengok-tengok sana sini. Tidak melihat yang lain. Oh itu kok begitu, aku yang begini aja belum kok, nggak bisa begitu. Menyembah sampai dikatakan darah yang bijaksana itu betul-betul clear, hatinya clear, perasaannya clear bersih, pikirannya clear bersih. Tidak ada kecurigaan, tidak ada siapa sangka, pokok-pokok dicurigai. Pak Gembala kok udah lama tidak ke rumah saya, ada apa? Tadi yo sebenarnya lewat, hanya belok sedikit begitu. Naik ke Pacet itu kan belok hanya 2 meter kan sudah sampai rumahku. Mbak Deni sensitif, Rumi kalau ada mampir rumahku nopo, jangan curiga. Kalau tak hampiri saya istirahat, mengganggu. Bijaksana itu setia, mengelola talenta-talenta itu jujur, murni hatinya, tulus kerjakan. Nggak nengok, lah iya pantes dipercaya 5, coba dipercaya 5, orang kur dadi 10, tapi dadi 20, jadi 25, bahkan jadi 100. Kan ada orang sombong begitu kan, banyak di dunia ini. Ya jelas dong, manjanya punya modal gede, pantas naik berhasil, turun tentu. Demikian juga kriteria kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Sebenarnya dari darah yang bijaksana, hamba yang setia, baik sekali perbuatannya. Sementara domba yang di posisi sebelah kanan itu, ini menyangkut karakter, menyangkut pikiran dan perasaan yang sudah ditanam Kristus, sehingga orang itu fokus kepada Kristus, fokus kepada firman, bukan fokus kepada yang lain. Karena fokus kepada firman, maka punya otoritas. Karena fokus kepada firman, punya kesetiaan. Karena fokus kepada firman, tidak terisi. Mari kita baca sekarang. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Mulai pertama, Kolose pasal 2 mulai pertama sampai yang ke-5. Kolose pasal 2 ayat yang pertama. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, terus supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Nah, pergumulan seorang hamba Tuhan, ada saatnya jemaat tidak ngerti, tidak paham, dan tidak mau paham. Saya ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan hamba Tuhan, kapan hari ada pertemuan sekitar
800 hamba Tuhan. Kami saling doakan di sana, mengingat tugas yang diembannya memang tidak mudah. Hamba Tuhan ada saatnya mereka punya waktu untuk ketemuan sehingga bisa sharing. Keluarga-keluarga hamba Tuhan itu ada pertemuan-pertemuan khusus, mungkin hanya 24 jam atau 24 jam kali 2. Itu rutin. Tujuannya apa? Kalau jemaat bisa sharing, bisa konseling dengan penggembalaan, seluruh persoalan bisa diceritakan, curhat kepada penggembalaan bagaimana solusinya. Tapi bagaimana, pernahkah saudara berpikir, pernahkah saudara merenungkan bagaimana tugasnya seorang hamba Tuhan yang menampung banyak persoalan-persoalan itu, dan sebagai manusia darah daging dia juga punya fase-fase stres. Kepada siapa dia harus bercerita? Tidak cukup, saya katakan, bukan saya tidak percaya otoritas Tuhan, tidak cukup kita cerita kepada Tuhan, tetapi sesama malaikat jemaat, malaikat sidang, dia harus berbagi pengalaman bagaimana mengurai sebuah persoalan. Bahkan bagaimana seorang hamba Tuhan ketika keluarganya, ketika anak-anaknya, mereka harus mengkuliahkan anaknya, sementara yang lain mosok anaknya seorang hamba Tuhan, anaknya tidak bisa kuliah. Sementara seorang hamba Tuhan berjuang berdoa supaya jemaat diberkati. Ketika jemaat diberkati, usahanya diberkati, anaknya bisa kuliah, anaknya bisa sekolah, anaknya bisa mapan secara pendidikan. Tapi perlu sudah ketahui bahwa banyak anak-anaknya pendeta bahkan tidak mampu untuk membiayai anak-anaknya pendeta bisa sekolah. Dalam situasi seperti itu, kadang saya pribadi, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, dalam batin, dalam perenungan, kasih ya Tuhan, kasih yang menopang mereka seberapa kepercayaan yang Tuhan percayakan. Ngenes kadang Bapak Ibu mendengar, menampung ceritanya rekan-rekan hamba Tuhan memang kondisinya begitu. Tidak tega saya mendengar cerita begitu. Sementara mereka siang malam banyak berdoa untuk jemaat yang digembalakan. Jemaat yang digembalakan bisa mengkuliahkan anaknya sampai S2. Sementara yang berdoa siang malam punya anak, tapi tidak bisa menyekolahkan anaknya. Mau ngomong apa pendeta itu? Apakah berani ngomong kenapa Tuhan tidak hadir? Saya katakan, Ibu, Bapak, sabar. Segala sesuatu ada masanya. Memang ada seorang pendeta mengatakan, aku kecewa jadi pendeta. Ada. Sampai akhirnya jabatan itu ditaruh, dia tinggalkan jemaat, dia bekerja, dia bisnis, sukses. Setelah bisnisnya sukses dipukul, ceplak, langsung bangkrut total. Roh Kudus katakan, balik kepada posisimu mula-mula. Saya dengar cerita begitu juga. Pak Yo, saya kapok Pak Yo. Saya dulu pernah kecewa kepada Tuhan karena dari faktor ekonomi
kondisi kami waktu itu seperti ini, seperti ini. Tidak semua hamba Tuhan, pendeta punya kemampuan, punya daya tahan terhadap proses ekonomi. Ya kalau masih ada garam, masih ada beras, masih ada lombok, kalau itu semua tidak ada, dia juga manusia yang perlu makan. Dia menampung cerita-cerita seperti itu, bisa sharing dengan mereka, Pak Yu begini, Pak Yu begini, Pak Yu begini. Saya ini hamba Tuhan kecil, saya ini hamba Tuhan pedesaan. Kalau saudara bisa memahami cerita-cerita seperti itu, saya hanya sekilas saya gambarkan seperti itu. Apa yang saudara pikirkan? Apakah saudara mau berjuang dan diberkati Tuhan secara finansial, bisnismu mengalir berkat-berkat yang dahsyat sehingga saudara bisa menopang mereka? Berkatilah kalau saudara punya pemikiran bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Saudara tidak akan semakin miskin, usahamu tidak akan semakin surut, tetapi justru pengalaman-pengalaman yang sudah dan cerita-cerita tentang niat hati, komitmen untuk melayani Tuhan, menopang hamba-hambanya. Ada orang seperti itu, ada jemaat yang tergembala dalam satu kawanan penggembalaan. Mereka juga bercerita, Pak Pendeta, kami ada jemaat, kami bersama jemaat, kami berdoa, kami juga mulai dari nol. Dan ketika kami diberkati, jemaat diberkati, maka kami kumpulkan, kami koordinasikan untuk kami salurkan kepada hamba-hamba Tuhan yang sangat-sangat memerlukan. Mereka tulus melayani Tuhan. Di pedalaman-pedalaman mereka tidak mengharapkan persepuluhan buah sulung dari uang. Mereka jarang sekali ketemu namanya uang. Mereka murni demi jiwa-jiwa. Dia pengasihi jiwa-jiwa. Kadangkala kita tertutup, kita berbicara hikmat marifat, kita berbicara kekuatan, kesaktian, tetapi kita tidak pernah terbeban dengan jiwa-jiwa. Kita hanya berpikir cepat Tuhan datang, aku dibebaskan. Kita tidak pernah berjuang bagaimana sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang memerlukan lawatan Tuhan secara khusus. Toh andai kata yang di kota-kota, hamba-hamba Tuhan yang posisi di kota sudah berada pada zona nyaman, maukah saudara mengganti posisi mereka di pedalaman? Mobil tidak bisa masuk ke sana, bisanya pakai kaki, jalan kaki 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang seminggu. Rasul Paulus mengetuk jemaat Kolose supaya ngerti betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Sehingga ketika kita memahami, kita mengerti, Rasul Paulus tidak hanya bergumul, tidak hanya mendoakan jemaat Kolose, tetapi Rasul Paulus juga berjuang untuk jemaat-jemaat lain. Bahkan di luar area Timur Tengah, pelayanannya Rasul Paulus, cabang-cabangnya begitu banyak, sehingga anak-anak rohaninya dipersiapkan secara khusus, sehingga ditempatkan di tempat-tempat tertentu di mana ada cabang-cabang baru. Secara pribadi saya rindu dan sangat rindu ketika pelayanan demi pelayanan, setahap demi setahap nanti terbuka cabang-cabang baru. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa dididik di sana.
Kan tidak mungkin saya berangkat sendiri beserta istri, kan tidak mungkin. Aset ada, aset sudah ada yang 2 hektar, ada yang 1 hektar tanah kosong. Tetapi SDM-nya, orang-orang yang terbeban, orang-orang yang siap berjuang untuk jiwa-jiwa, semakin terbatas. Ayat yang ketiga, Di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. ya, di dalam Kristus tersembunyi Sophia, Sophias, wisdom, itu hikmat, itu kebijaksanaan, itu kearifan, itu kekuatan dari surga. Terus Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memberdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. amin. Jadi Sophias, kekuatan hikmat, dan gnoseos atau gnosis, ini pengetahuan ilahi. Kalau di dalam pribadi umat Tuhan, dalam pribadi seorang hamba Tuhan, ditaruh roh, hikmat dan makrifat, maka dia bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana yang hitam, mana yang putih, dia ngerti. Sehingga kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan yang dewasa, bertumbuh dalam hikmat makrifat itu, berpikir perkara-perkara yang di atas, sehingga hidupnya tertib, keluarganya tertib, nikahnya tertib. Jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Akhir zaman ini banyak orang pinter ngomong, orang pinter khotbah, tetapi ketika sudah diperlengkapi dengan hikmat makrifat, sudah tidak gampang terperdaya, sudah tetap fokus kepada firman. Di dalam roh, aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi ketika orang itu sudah bertumbuh dewasa dalam hikmat dan makrifat, kita harus bertindak, berkata, berpikir, berprasangka, ya, semua harus clear, positif, bersih, murni, jernih seperti kristal, dikatakan Wahyu pasal 2. Tidak ada kecurigaan, tidak ada syahwat sangka. Saya berteman dengan banyak hamba Tuhan, bukan puluhan. Saya banyak berteman dengan rekan-rekan hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan sinode, yang sepuh ataupun yang muda. Saya bisa belajar, saya bisa sharing dengan beliau. Sebab membangun tubuh Kristus itu tidak bisa sendirian. Jangan ada yang merasa paling sakti, jangan ada yang merasa paling berguna, padahal sebenarnya tidak berguna apa-apa. Jangan sampai kita merasa paling berfaedah, maka ketika diukur oleh Tuhan ternyata hidup kita tidak berfaedah, tidak memberi dampak apa-apa. Oke. Jadi berhikmat, bermakrifat itu harus terus kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Dia hikmat makrifat itu tersimpan. Di dalam Kristus
Sopias itu tersimpan. Di dalam Kristus Gnoseos itu tersimpan. Sehingga ketika pikiran kita, perasaan kita dikuasai Logos, dikuasai Kristus, maka hidupmu dituntun kepada perjalanan makrifat. Ketika kita melangkah dalam perjalanan makrifat, maka kita dari hari ke hari itu semakin ngerti, semakin ngerti. Tuhan itu ngerti hati saudara. Amin. Amin. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Tuhan itu ngerti hati. Tuhan itu menyediakan sesuatu yang terindah di dalam dirimu. Dia ngerti saudara punya mimpi. Dia ngerti saudara punya harapan. Dan saudara harus tahu, harus paham, harus ngerti, harus mengenal Dia, bahwa Dia sumber harapan. Saudara paham bahwa Dia jawaban atas mimpi-mimpimu itu. Anugerah terindah. Dia sangat memahami, Dia sangat mengerti. Di setiap langkahmu, di setiap jalanmu, syukuri bahwa itu semua terjadi karena anugerah dari Tuhan. Ketika saudara sudah bisa menangkap bahwa apa yang terjadi di dalam hidupmu adalah sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan, dan itu baik, itu anugerahnya Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara merasakan betapa manisnya bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang di luar kemampuan saudara, maka itu yang menjadi bagian saudara. Sehingga orang yang berhikmat, bermakrifat itu ngerti, bisa menghargai peluang-peluang yang dari Tuhan. Orang yang berhikmat, bermakrifat itu ngerti ada kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, ada kesempatan untuk dekat dengan Tuhan, ada kesempatan untuk menang mengatasi persoalan itu. Banyak perkara ketika saudara menerima anugerah Tuhan, banyak perkara yang dasar ketika saudara menerima janji-janji Tuhan itu. Sekarang ayat 9, Kolose pasal pertama. Kolose pasal pertama ayat 9. Kolose 1 ayat 9.
Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Ya, doanya seorang hamba Tuhan supaya jemaat itu menerima segala hikmat dan makrifat itu. Sehingga jemaat ngerti, jemaat paham, para hamba Tuhan ngerti, paham, mengenal pribadi makrifat itu untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita tidak bisa ngerti kehendaknya Tuhan, kita tidak pernah bisa mengenal pribadinya ketika Roh Kudus itu, ketika Kristus itu tidak turun menaungi bahkan menguasai hidup. Kita tidak pernah akan paham apa itu anugerah Tuhan ketika kuasa pengurapan Roh itu tidak menguasai kita. Terus Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. dalam segala hal kita layak di hadapannya, karena kita melayani Tuhan dengan pengertian. Ketika orang mengerti pengajaran firman Tuhan, maka ucap katanya juga terkendali oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum terucap, orang yang diperlengkapi dengan kuasa pengurapan Roh Kudus, ada karunia hikmat dan makrifat itu, maka hidupnya semakin diperkenan Tuhan. Karena apa? Sebelum keluar dalam ucap kata, maka pikirannya, perasaan hatinya sudah clear, sudah jernih seperti kristal. Ingat, jangan membiasakan diri curiga, bersangka sangka dengan siapapun. Kamu kenapa ya? Kok nggak mau jabat tangan, langsung maklemat? Jangan berasumsi. Mungkin memang karena saking buru-burunya, mungkin karena lagi kebelet, atau mungkin lagi apa. Jangan membiasakan diri punya asumsi-asumsi, tafsiran-tafsiran terhadap orang lain tentang apa yang terjadi pada orang itu. Sebab dengan begitu saudara menambahi beban atas pikiranmu sendiri. Hal-hal yang mestinya tidak dimasukkan menjadi beban pikiran, akhirnya saudara cari kerjaan, ngopo mikir wong sing ra jelas. Nanti orang lewat, delok, wis gayane kaya ngono. Terus dirembuk, didiskusikan. Nah aku ngono iki gak cocok kan. Lah tanggomu kok ya, mereka punya urusan sendiri, mereka punya gaya hidup sendiri. Ya mungkin jelas tidak cocok dengan gaya saudara, dengan ritme hidup saudara sebagai imam rajani. Clear, pikiranmu clear, hatimu clear, perasaanmu clear. Yang ada hanya kasih. Kalau sudah tataran makrifatmu sampai di situ betul-betul clear, itulah makrifat. Apa itu? Kasih. Kan jelas suatu saat nanti bahasa roh ini dan itu, karunia ini, karunia itu, bahkan pekerjaan yang dahsyat-dahsyat itu semua off. Yang adanya kasih. Titik. Teruskan. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Nah, kita memberi buah. Orang bermakrifat tidak cukup berkata-kata, tidak berhenti pada wacana kehidupan yang penuh kemuliaan. Itu pasti masa depannya seperti itu. Tetapi sekarang kamu
memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah dalam pekerjaan yang baik itu bagaimana? Kerjakan pekerjaan-pekerjaan itu dengan kasih, dengan tanggung jawab, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kerelaan, dengan kemurnian hati, dengan kejujuran. Itu buah. Jangan sok pinter, jangan sok merasa wah bisa menguasai ilmu. Jangan sok sudah begini, sudah begitu, sudah begini, sudah begitu. Disalahkan terus, ditegur terus, disalahkan, ditegur terus. Murid yang baik itu satu kata, siap dan siap salah. Jangan malah berbantah. Kalau orang saya lagi dididik, saudara belum punya kekuatan yang cukup, jangan banyak ngomong dulu. Nanti ilmumu wis dhuwur, makrifatmu wis dhuwur, lah iso ngeluarkan pitutur itu. Karena apa? Wis dewasa. Tapi nek ilmu kurang cukup, dididik, dituturi, dikandang-kandani, lebih baik mohon ampun, saya salah. Mohon petunjuk, mohon bimbingan. Berhasil nanti. Saudara mau, ini bahasanya para politisi, saudara mau melenting dari posisi flat langsung set loncat, harus ada alat. Kalau saya kasih tahu anak-anak, kamu suatu saat berhasil, ada orang yang menghantar ke sana, kamu tidak bisa berangkat sendiri. Bahasanya Bambang Pacul, melenting. Saudara pernah olahraga loncat galak? Pernah? Pernah? Loncat galak, loncat tinggi, pernah? Mestinya nek zaman dulu ada, saya aja pernah kok. Saya suka gitu. Loncat jauh, loncat galak, saya senang. Itu olahraga yang paling saya suka. Bisa melenting semua. Mestinya saya tidak bisa sampai ke sana, tapi karena ada alat, ada galak, maka saya bisa loncat. Makanya saya pernah apa ini loncat naik begitu, posisi saya jatuh begini. Ini ketekuk, ini bengkak lama waktu itu. SD kelas 6. Kalau apalagi waktu mau ujian akhir kan, wah itu kompetisi yang paling saya sukai kalau olahraga bisa melenting tinggi harus ada alat. Kalau tanpa alat itu saya terbatas paling 1,5 meter. Dengan alat itu 2 meter lebih saya suka. Anak-anakku, saudara bisa melenting berhasil, saudara punya alat. Ada orang yang akan dipakai untuk menghantar saudara bisa melejit. Ketika sudah berada pada posisi yang tinggi, ingat, jangan sombong, jangan congkak. Ada yang melempar kamu ke sana. Kamu tidak bisa loncat sendiri ke sana. Tuhan katakan, kita ini laksana anak panah. Ditabung seorang pahlawan. Sejauh mana saudara sebagai orang tua, adakah saudara pahlawan yang siap membentangkan gandewo dan meluncurkan anak panah itu? Anak panah itu tidak bisa meluncur sendiri. Harus ada seorang pahlawan yang tangannya terlatih untuk berperang. Sehingga setahap demi setahap hidupmu berbuah-buah.
Calon pemimpin itu wis ketok, dari kecil itu wis ketok. Bibit-bibit pemimpin, bibit-bibit orang yang mau berhasil itu kalau saudara punya naluri seorang guru, maka saudara bisa melihat, oh ini anak ini pasti nggak lama ini dipoles, dididik begitu gampang. Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, terus dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. nah, di dalam memahami kebenaran firman Tuhan dia bertumbuh, tidak kerdil. Kalau orang bermakrifat itu sekian tahun, sekian puluh tahun yang lalu, komunikasi lintas dimensi itu terjadi dalam zona tertentu. Komunikasi lintas dimensi itu biasa. Saya rasakan, saya alami, saya jalani. Apalagi dengan guru. Bukan mau pergi kemana, rombongan mau kemana gitu. Ini komunikasi lintas dimensi sudah dikerjakan. Dan kami siap-siap dengan istri. Ini kelihatannya Romo mau pergumulan. Udah kok ngerti? Saya sudah komunikasi. Terus tolong siapkan ini seperti biasanya, peralatan dapur dan sebagainya yang ada di masyarakat. Sudah biasa begitu. Itu sekian puluh tahun yang lalu. Lama sudah ada perkembangan. Kalau sekian puluh tahun yang lalu sudah bisa bayangkan, kita bisa komunikasi lintas dimensi. Saya jadi berpikir begini, kalau pas sembahyang bareng di sini, jemaat ada yang datang, ada yang tidak, tua-tua ada yang datang, ada yang tidak, jangan-jangan ini sudah pada level itu, sehingga saya tidak bisa menghakimi. Jangan-jangan, kok rata kok ini, jangan-jangan datang gitu. Di dalam lintas dimensi, kan bisa juga terjadi begitu. Nah, teko dalam alam lintas dimensi, ya kondo. Tapi kalau tidak kondo pun, saya kan bisa melihat. Sekian puluh tahun yang lalu bisa tak kerjakan. Maaf bicara, kami biasa komunikasi begitu. Saya pernah ditanya oleh seorang hamba Tuhan, terus Pak Yo, ketika komunikasi dengan gembala, dengan dengan guru, itu bagaimana? Kan jaraknya jauh. Ya kalau yang ada di base camp sana kan enak, dan jenengan kan jauh. Kami sudah dilatih itu. Sehingga dimanapun acara apapun, kami hadir di sana. Kalau orang nggak percaya, belum bertumbuh, kalau makrifatnya masih kerdil, nggak akan paham persoalan ini. Dipikirnya kalau hadir itu orangnya teko bawa mobil begitu. Makanya ketika sudah tidak hadir pas penyembahan mungkin, ya saya positif saja. Siapa tahu di dalam alam lintas dimensi sama-sama hadir. Tapi nek di rumah ngorok ya berarti tidak hadir. Ya kan? Kalau di rumah ngorok, di sini penyembahan bareng-bareng dengan gegap gempitanya, tapi saudara dengan santainya, berarti memang belum bertumbuh pada posisi pertemuan lintas dimensi. Saya pakai kata lintas dimensi karena itu yang kami tangkap, yang kami jalani mulai saat kami dididik soal hikmat makrifat itu sampai sekarang. Komunikasi lintas dimensi itu saya bisa, ya maaf bicara, saya kan tidak banyak cerita begitu ya. Saya tidak banyak cerita, tapi saya belajar memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik.
sabar, tetap lembut hati, tetap rendah hati, apapun yang dihadapinya. Ada titik kerendahan hati, itu poin hikmat makrifat. Terus 11. Akan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, orang yang bermakrifat itu terus dikuatkan dengan segala kekuatan kuasa kemuliaannya. Kemuliaan hikmat makrifat itu di sana ada kekuatan, ada support system dari kerajaan Allah. Orang yang bermakrifat itu sudah berada dalam sistem kerajaan Allah. Karena saudara berada dalam sistem kerajaan Allah sebagai imamat yang rajani, ada support system namanya. Kerajaan surga bertanggung jawab. Setiap pribadi imamat rajani yang bekerja dalam otoritas kerajaannya, maka mendapat fasilitas. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun, dengan sabar. Nah, ini orang beriman makrifat kembali lagi, dia punya kemampuan untuk bertekun, punya kemampuan untuk bersabar. 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, terus Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. di dalam Dia orang yang bermakrifat itu menerima penebusan, menerima pengampunan dosa. Sehingga apa yang dijalani orang-orang berhikmat bermakrifat itu dari hari ke sehari, dia merasakan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan itu. Pertama, mengubah hidupnya orang yang bermakrifat itu. Ketika orang yang bermakrifat itu diubah hidupnya, dibaharui hidupnya dari hari ke sehari, dia belajar mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita bermakrifat itu belajar fokus pada logos. Andalan kita hanya Tuhan. Kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, dari hari ke hari kita merasakan pengalaman pribadi, personal dengan Tuhan. Ketika kita merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu luar biasa. Saudara itu sampai merasakan bahkan seluruh waktuku untuk Tuhan tidak cukup untuk membalas kasih-Nya itu. Amin. Amin. Seluruh hartaku aku korbankan habis-habisan pun tidak cukup untuk membayar, bertukar kemuliaan dengan Tuhan, tidak cukup. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang sanggup lakukannya. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya
Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya ada sesuatu yang dahsyat yang sedang dikerjakan Tuhan. Tugas kita percaya, tugas kita percaya, tugas kita setia, tugas kita setia. Tuhan tidak main-main memilih saudara. Dan sekali-kali Tuhan tidak pernah mempermainkan saudara. Tuhan hanya mau saudara tetap setia. Saudara tetap memiliki kemurnian hati. Saudara tetap memiliki ketulusan hati. Sehingga dari dalam hati memancar kekuatan kasih. Laksana aliran-aliran air kehidupan itu. Sehingga saudara bisa menyejukkan banyak orang. Terbangun komunitas-komunitas keluarga yang diberkati Tuhan. Ada damai, ada sukacita, ada perbuatan yang ajaib dikerjakan Tuhan. Saudara percaya, saudara sebagai penyembah-penyembah yang terus bertumbuh dewasa dengan kekuatan, hikmat, dan makrifat dari tempat Maha Tinggi. Tuhan Yesus memberkati, anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya Yesus. Kau tahu rinduku
belajar mensyukuri kasih dan anugerah yang tidak mungkin disediakan oleh dunia ini. Diperlengkapinya dengan kekuatan, diperlengkapinya dengan kuasa. Bagaimana supaya menang dalam menghadapi persoalan tantangan kehidupan ini? Bagaimana tetap bertumbuh di tengah-tengah himpitan dunia ini? Tuhan melengkapi hidupmu dengan kuasa. Diperlengkapi hidupmu dengan kekuatan yang tidak terbatas itu. Dia sangat tahu isi hatimu. Dia tahu saudara punya mimpi, saudara punya pengharapan. Percaya, percaya, percaya. Terima kasih. Kami bertaruh diri kami dalam tangan kuasa Tuhan. Hidup kami berada dalam otoritas kasih, bertumbuh dalam kedewasaan rohani, bertumbuh dalam kekuatan hikmat dan marifat. Jemaat yang dewasa, yang siap mengalirkan kekuatan kasih yang sejati, yang ada hanya aliran-aliran kasih. Tidak ada kebencian, tidak ada pemahitan hati, tidak ada sungutan, tidak ada gerutu, tetapi yang terpancar hanya kekuatan kasih, kekuatan Roh Kudus yang menyegarkan banyak jiwa-jiwa, yang mentobatkan banyak jiwa-jiwa, melawan, menjangkau kegersangan hati. Amin.
yang sangat memahami, Engkau yang sangat menilik setiap hati kami. Serahkan dalam tangan kasih Tuhan masing-masing pribadi, umat kekasih Tuhan. Sebagai imam besar agung, Kau mengasihi mereka semua, Kau memperhatikan mereka semua. Tuhan tolong tepat pada waktunya atas setiap pergumulan doa umat Tuhan, menyangkut persoalan keluarga, persoalan nikah, buah nikah, bahkan pranikah, masa depan mereka semua, menyangkut kesehatan, kondisi kesehatan yang belum maksimal. Kami percaya segala sakit penyakit dibersihkan, dihancurkan, diangkat oleh kekuatan Sang. Ada pemulihan, ada kesehatan, sehingga umat dapat memuliakan Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Kantor pemerintah bekerja sebagai pengusaha apapun, semua di dalam perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan pimpinan staf lembaga-lembaga negara yang ada, sampai gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, pendukuhan, sampai RW RT, semuanya di dalam otoritas kuasa Tuhan. Tercipta kedamaian, tercipta situasi yang kondusif atas bangsa kami. Serahkan kota Kabupaten Mojokerto dalam tangan kasih Ibu Wali Kota terpilih, Bapak Bupati terpilih, Bapak serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah segenap hukum beda raya bersinergi demi menciptakan Mojokerto yang penuh kemuliaan. Mojokerto bangkit, Mojokerto boleh menjadi barometer kesatuan, kebinekaan, toleransi yang sangat luar biasa terjadi. Suasana yang damai, suasana yang tentram terjadi atas ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus